Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang 6 hewan yang haram untuk dibunuh dalam Islam, yang harus kamu ketahui. Dalam Islam ada sekian banyak binatang yang bisa dibunuh, serta terdapat pula beberapa binatang yang haram untuk dibunuh. Lalu binatang apa sajakah yang tidak diperbolehkan dibunuh dalam Islam, yang dimana jika seseorang yang membunuh hewan itu terdapat adanya pantangan? Terkait tentang haramnya membunuh beberapa binatang, itu mempunyai dasar, baik dari sudut pandang Al-Quran ataupun dari hadis Nabi. Tiap-tiap dari binatang yang haram dibunuh itu, pasti mempunyai alasan. Maka sebagai umat Islam telah sepantasnya lah untuk dan perlu mentaati tentang hal itu. Allah telah menundukkan segala jenis apapun yang ada di jagat raya ini untuk manusia, termasuk di dalamnya binatang serta tumbuhan. Karena binatang serta tumbuhan ini mempunyai akan banyaknya manfaat, yang berguna untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup umat manusia. Akan tetapi dari sekian banyak jenis-jenis binatang yang terdapat di bumi ini, ada sebagian hewan yang Allah haramkan agar tidak dikonsumsi dan dibunuh oleh manusia. Selain karena itu merupakan sebagai wujud cobaan atau ujian bagi hambanya, hal itu pula disebabkan Allah mencegah manusia untuk membunuh binatang tersebut. Berikut ini 6 binatang yang haram untuk dibunuh dalam ajaran Islam. Semut. Semut merupakan serangga kecil yang sering dijumpai dalam kehidupan keseharian kita. Hewan ini memang seringkali menggigit manusia, namun meskipun demikian ada larangan bagi manusia agar tidak membunuhnya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya semut jadi salah satu binatang yang dipercayai selalu bertasbih. Binatang kecil tersebut juga merupakan bala tentara Allah yang terbanyak. Semut sebagai salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Perihal ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, salah seekor semut sempat menggigit salah seorang nabi. Kemudian nabi itu menyuruh untuk mendatangi sarang semut serta membakarnya. Namun Allah kemudian menurunkan wahyu kepadanya. Apakah cuma dikarenakan seekor semut menggigitmu, lalu kalian membasmi satu umat yang senantiasa bertasbih kepadaku? Hadits riwayat Muslim. Oleh sebab itulah mengapa membunuh semut menjadi sesuatu hal yang dilarang dalam Islam. Maka sekiranya kamu pernah melakukannya, dan atau membunuhnya, maka bertobatlah memohon ampun kepada Allah. Dan jika terdapat semut di rumah, alangkah baiknya sebisa mungkin saat mengusirnya dengan cara yang baik, agar tidak sampai membunuh semut tersebut. Laba-laba. Dalam sejarah kisah Nabi, laba-laba dipandang sebagai binatang juru selamat Rasulullah, dikala ia dikejar oleh kalangan Quraisy. Diketahui jika ketika itu Rasulullah bersembunyi dalam gua, dan kalangan kafir Quraisy hampir saja bisa menemukan beliau. Tetapi berkat terdapatnya sarang laba-laba, hingga kaum kafir Quraisy beranggapan, jika di dalam gua itu tidak mungkin dan tidak yakin terdapat orang di dalamnya. Rasulullah kala itu berada di dalam gua Sur yang ditemani sahabat sejatinya Abu Bakar. Mereka bersembunyi dari kejaran banyak orang kafir Quraisy. Orang-orang itu kemudian mendatangi mulut gua guna memastikan, apakah memang betul bahwasannya Nabi Muhammad serta Abu Bakar terdapat di dalamnya. Tetapi apa yang mereka dapati ketika sampai di mulut pada gua tersebut, terdapat sarang laba-laba yang masih utuh sempurna, serta di situ juga mereka pula mendapatkan adanya 2 ekor burung merpati. Maka mereka amat yakin dan percaya bahwasannya di dalam gua tersebut tidak ada orang. Merujuk pada kisah tersebut sehingga Islam memutuskan, kalau tindakan membunuh laba-laba menjadi sesuatu perihal yang tidak dimaafkan ataupun diharamkan. Maka dari itu apabila kalian pernah membunuhnya, maka memohon ampunlah kepada Allah atas kehilafan dan ketidaktahuan. Lebah. Lebah adalah salah satu binatang yang diistimewakan dalam Islam, apalagi secara harfiah,
julukan lebah digunakan sebagai nama bagi dari salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah An-Nahl. Terdapat banyak ilmu dan pelajaran yang dapat dipetik dari kehidupan lebah. Tidak hanya itu, juga dari segi kemanfaatan, lebah yang dikenal sebagai penghasil madu ini sangat mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan bagi tubuh manusia. Mayoritas ulama bahwasannya mengatakan, hukum dari lebah ini selevel dengan sebagaimana semut dengan landasan hadits di atas, yaitu pantangan membunuhnya serta pantangan untuk mengkonsumsinya. Namun para ulama menerangkan jika larangan membunuh lebah, itu disebabkan karena lebah sendiri bisa menghasilkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Katak. Kulit katak terkenal sebagai bahan pengganti dalam penyembuhan sebagian penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Akan tetapi Islam melarang pemanfaatan katak bila masih terdapat bahan yang lain yang dapat dipakai sebagai obat. Oleh sebab itu pula lah hingga dalam hadits dipaparkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menyatakan terkait keharaman membunuh katak, sebagaimana haramnya menyantap katak. Jadi jika kamu pernah membunuhnya apalagi sampai memakannya, maka segeralah bertaubat. Burung hudhud. Burung hudhud merupakan salah satu binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Burung gelatik ini amat terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman, karena burung ini menjadi utusan yang mengantarkan pesan Nabi Sulaiman pada istri Raja Bilqis. Keistimewaan burung tersebut menyebabkan binatang yang satu ini haram dibunuh sesuai dengan ketentuan Islam. Kucing. Semua orang pasti sudah mengetahui bahwa kucing diharamkan dibunuh, karena hewan satu ini selain lucu juga merupakan hewan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peliharaan dan beliau sayangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kucing bukan hewan yang najis, dalam artian ketika menyentuh apapun. Beliau bersabda, kucing itu tidak najis, dia sebagai hewan yang sering berputar-putar pada kalian. Itulah 6 binatang yang diharamkan untuk dibunuh dengan berlandaskan ketentuan Islam. Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama dan juga untuk makhluk Allah lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.